Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Gimana kabar kalian? Semoga tetap sehat terus ya. Dan juga kali ini karena banyak banget ya FR yang beredar tentang bahasa Indonesia, salah satunya adalah kalimat efektif teman-teman. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita bakalan membahas tentang kalimat efektif. Mungkin dari kalian udah tahu ya apa itu kalimat efektif ataupun udah nonton di YouTube lain ya teman-teman tentang kalimat efektif. Nah, di sini kita langsung aja ke videonya. Buat kalian yang penasaran, sebelum ke videonya jangan lupa di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja ke videonya tentang kalimat efektif. Oke teman-teman, sebelum kita bahas ke soalnya, di sini aku mau ngasih materi dulu ya. Di sini aku ada cari di jurnalnya tentang kalimat efektif. Sebenarnya apa sih kalimat efektif itu? Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang ini ya teman-teman. Kalimat yang jelas dan baik akan dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian dapatlah dikatakan sebagai kalimat yang efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah secara tepat dapat mewakili pikiran dan keinginan penulis atau pembicara. Hal ini berarti bahwa kalimat efektif haruslah disusun secara sadar untuk mencapai daya informasi yang tepat. Nah, itu merupakan salah satu definisi dari kalimat efektif ya teman-teman. Nah, ini dia konsep kalimat efektif itu dikenal dalam hubungan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi ya. Dalam hubungan ini setiap kalimat terlibat dalam proses penyampaian penerima dan penerimaan. Nah, apa yang disampaikan dan diterima itu mungkin berupa ide, gagasan, pesan, pengertian, dan informasi. Kalimat dikatakan efektif kalau mampu membuat proses penyampaian dan penerimaan itu berlangsung dengan sempurna. Oke teman-teman, simpelnya kalimat efektif itu adalah kalimat yang tidak bertele-tele ya, dan logis ya teman-teman, dan juga hemat. Oke, nah di sini kalimat efektif itu punya 6 ciri-ciri teman-teman. Nah ini, yaitu yang pertama adalah kesepadanan, kemudian kedua keparalelan, kemudian yang ketiga kehematan, 4 kecermatan, kemudian yang kelima kepaduan, dan yang keenam adalah kelogisan. Oke, berikut ini diuraikan lebih rinci ciri-ciri dari kalimat efektif tersebut. Oke, kita lihat ya satu persatu, kita kupas kesepadanan. Oke, yang pertama itu kesepadanan. Nah, kesepadanan yang dimaksud itu adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kesepadanan kalimat ini memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Oke, kita langsung aja ya ke contohnya teman-teman, dan linknya ini PDF-nya aku cantumin linknya di description box aku, jadi kalian bisa cek sendiri ya untuk info lebih lanjut. Kalau kalian mau baca lebih detailnya, di situ ada linknya teman-teman. Oke, jangan lupa dicek ya description box-nya. Oke teman-teman, nah ini contohnya. Yang pertama, kepada hadirin dimohon berdiri. Oke, kata depan kepada pada kalimat di atas tidak berfungsi apa-apa, bahkan justru mengganggu kesepadanan sebuah kalimat. Kalimat tersebut akan lebih baik atau sepadan kalau kata depan kepada itu dihilangkan sehingga menjadi seperti di bawah ini. Hadirin dimohon berdiri. Nah, walaupun kepadanya ini dihilangkan teman-teman, itu tidak mengubah arti dari si kalimat yang sesungguhnya ya, yaitu nah hadirin dimohon berdiri. Nah, tanpa kepadanya sendiri itu artinya tetap sama dengan yang ada kepadanya teman-teman. Jadi di sini kepada itu tidak diperlukan, makanya yang kalimat nomor 1 ini itu tidak efektif ya, kayak gitu. Oke, contoh selanjutnya ini misalnya terdapat, ini dia teman-teman, tidak terdapat subjek yang ganda. Oke, misalnya itu yang pertama, soal itu saya kurang jelas, orang itu wataknya jahat. Oke, kedua kalimat di atas mempunyai subjek ganda ya. Soal itu dan saya pada kalimat 2, dan orang itu dan wataknya pada kalimat 3. Oke, kalimat-kalimat itu akan lebih baik apabila diubah menjadi seperti di bawah ini. Bagi saya soal itu kurang jelas. Oke, teman-teman, berarti sayanya dihapuskan ya, jadi lebih hemat dan lebih sepadan seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, orang itu berwatak jahat atau watak orang itu jahat. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi subjeknya nggak ganda ya, hanya cukup satu aja udah bisa ngerti maksud dan tujuan dari kalimat ini, kayak gitu ya. Oke, ini kemudian ada beberapa kata penghubung atau intra kalimat. Nah, ini kalian bisa baca ya. Oke, kita baca aja bareng-bareng. Seperti sehingga, dan, atau lalu, kemudian sedangkan, bahkan tidak digunakan pada kalimat tunggal.
Misalnya seperti berikut. Oke, yang pertama, kami datang agak terlambat titik sehingga kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Oke, kemudian yang mana lagi? Kata sehingga merupakan kata penghubung intrakalimat ya, sehingga tidak sepadan kalau difungsikan sebagai penghubung antar kalimat. Nah, teman-teman, tadi kan di sini ada titik ya. Nah, harusnya dia kata sehingga, kemudian dan, kemudian atau, lalu dan sebagainya itu tidak boleh digunakan di awal kalimat seperti ini, teman-teman. Kalau misalnya di sini koma, masih bisa, teman-teman ya. Jadi karena ini titik, kemudian nggak boleh kata penghubungnya diletak di depan kalimat, teman-teman, di awal ya, nggak boleh ya. Oke. Itu dapat menyebabkan kalimat yang tidak efektif. Oke, kemudian kita lihat nih perbaikannya. Kami datang agak terlambat sehingga tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, ini yang baru benar, teman-teman ya. Kemudian itu kami datang agak terlambat. Oleh karena itu, kami tidak dapat mengikuti acara pertama. Nah, oleh karena itu masih boleh ya, teman-teman, di awal paragraf ya. Karena di sini nggak ada disebutkan ya, oleh karena itu. Oke, kita next ke keparalelan. Oke, apa sih yang dimaksud dengan keparalelan? Oke, itu ada kesamaan atau kesejajaran bentuk kata yang digunakan dalam kalimat itu. Artinya kalau bentuk pertama menggunakan ungkapan nominal, bentuk kedua dan seterusnya hendak juga menggunakan bentuk nominal. Nah, contohnya itu adalah seperti ini ya. Semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan tanggung jawab. Nah, dalam kalimat itu terdapat sebuah kata yang tidak sejajar dengan bentuk kata yang lainnya yang sama-sama mewakili fungsi predikat. Ya, ini kata tanggung jawab yang merupakan bentuk nominal, padahal yang lainnya berbentuk adjektifal. Kalimat tersebut akan lebih baik kalau diubah seperti di bawah ini, yaitu semakin berumur, seharusnya manusia itu semakin bermoral, bijaksana, dan bertanggung jawab. Nah, ini tuh bukan kata sifat ya, teman-teman. Karena di sini bermoral itu kan merupakan kata sifat ya. Jadi untuk supaya dia setara ya, supaya dia paralel, maka harus diganti tanggung jawab ini dengan kata sifat, yaitu bertanggung jawab. Seperti itu, teman-teman. Disamain imbuhannya ya. Oke, kita lihat lagi yang ciri-ciri ketiga, kehematan. Oke, yang dimaksud dengan kehematan dalam kalimat efektif adalah menghindari penggunaan kata, frase, atau bentuk lain yang tidak perlu. Oke, berarti kita pangkas kata yang tidak perlu dipakai ya, teman-teman, yang tidak ada yang terlalu berlebihan seperti itu. Nah, kemudian yang kita langsung aja ya ke contohnya. Karena dia tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Oke, teman-teman, di sini ada penyebutan dia 2 kali ya. Nah, harusnya bisa diganti dengan karena dia tidak diundang, maka dia tidak datang pada acara itu. Itu merupakan salah satu kalimat yang tidak hemat ya, teman-teman. Nah, jadi kemudian apa lagi nih? Penyebutan kata dia pada anak kalimat di atas merupakan pemborosan kata yang sebaiknya dihindari. Nah, perbaikan kalimat di atas adalah sebagai berikut. Ini dia. Karena tidak diundang, dia tidak datang pada acara itu. Oke, berarti dianya dihapus ya. Kita pakai salah satunya aja. Oke, kayak gitu ya, teman-teman. Kemudian yang B, hindari penggunaan superordinat pada hiponomi kata. Misalnya, ia memakai baju warna merah. Ia dilahirkan pada hari Jumat tanggal 15 bulan November tahun 1985. Oke, teman-teman, yang ini itu cukup aja kita tulis ia memakai baju merah seperti itu. Jadi warna itu tidak perlu ya. Kalau misalnya kita tulis ia memakai baju merah, itu tidak merusak arti dari ia memakai baju warna merah gitu ya. Paham ya, teman-teman? Oke, kemudian yang B, ia dilahirkan pada Jumat tanggal 15 November 1985, teman-teman. Nah, ini kita tidak perlu harus menulis bulan November tahun itu, nggak perlu ya, karena kan kita kalimat efektif harus hemat, teman-teman. Oke, kita lihat lagi ciri-ciri selanjutnya. Oh ya, ini kalian bisa baca-baca sendiri ya, teman-teman. Linknya ada nanti aku letak di description box aku. Oke, kemudian kita lihat lagi pada ciri-ciri berikutnya, yaitu kecermatan ya, teman-teman. Kecermatan dalam kalimat efektif dimasukkan sebagai kalimat yang tidak menimbulkan pengertian ganda. Oke. Misal, dialah istri Pak Lurah yang baru. Nah, kalimat di atas itu mempunyai penafsiran ganda, yakni siapakah yang baru, apakah Pak Lurah itu yang baru menikah atau baru dilantik menjadi lurah. Untuk menghindari penafsiran ganda itu perlu digunakan tanda hubung seperti perbaikan kalimat di bawah ini. Dialah istri Pak Lurah yang baru. Nah, bila yang baru adalah istrinya atau Pak Lurahnya, kayak gitu, teman-teman.
Ya, kita lihat lagi ya. Oke, nah itu dia dari apa tadi, ciri-ciri kesamaan ya. Coba kita lihat dulu tadi apa. Oh, kecermatan teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke ciri-ciri selanjutnya ya, yaitu kesepadanan. Oke, kesepadanan dalam arti kalimat efektif dimaksud sebagai kepaduan ya teman-teman. Tahu lah ya kalian kepaduan teman-teman. Penetapan bahasa kesatuan kita sangat mudah pada mana masing-masing. Nah, ini kan tidak padu teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi kalian bisa baca sendiri aja langsung materinya. Kita langsung aja ke contoh soalnya. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 1. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Di antara kalimat berikut, manakah yang merupakan kalimat efektif? Oke, kalimat efektif yaitu ciri-cirinya tadi ada 6 ya. Yaitu apa tadi teman-teman? Kesepadanan, keparalelan, kemudian kehematan, kecermatan, kemudian apalagi teman-teman, kepaduan ya, dan lain sebagainya. Oke, yang A kita lihat, ia belajar keras agar supaya lulus dengan nilai yang memuaskan. Oke teman-teman, yang option A itu aku langsung aja ya. Nah, di sini agar dan supaya itu artinya sama aja teman-teman. Jadi kita di sini harus pakai salah satu nih, mau pakai agar atau supaya nih. Nah, supaya jadi kalimat yang efektif ya. Jadi nggak perlu dua-duanya dimasukin. Berarti yang A itu merupakan bukan kalimat efektif, jadi aku eliminasi. Kemudian yang B, ia sangat berani sekali ketika menerjang musuh. Oke teman-teman, menurut aku sangat dan ini tuh artinya kurang lebih sama ya. Ia sangat berani ketika menerjang musuh ya. Jadi tanpa kata sekali pun tetap tidak akan mengubah arti dari kalimat yang awal teman-teman. Kalimat awalnya kan ia sangat berani sekali ketika menerjang musuh. Kemudian sekalinya seandainya aku hapus, ia sangat berani ketika menerjang musuh. Nah, artinya tetap sama ya teman-teman. Jadi yang B itu bukan kalimat yang efektif. Kemudian yang C, ia menangis terseduh-seduh dan kemudian menangis meraung-raung karena sangat sedih hati dan perasaannya. Ini tuh kayak kalau misalnya kita baca ya, kalimat yang tidak efektif tuh agak kayak capek ya teman-teman, kayak nggak logis ya. Maksudnya kayak boros banget seperti itu ya kalau misalnya kalimat yang tidak efektif. Nah, di sini ia menangis terseduh-seduh dan kemudian menangis. Nah, ini menangisnya muncul 2 kali teman-teman. Nah, ini yang tadi kita namakan ganda ya teman-teman. Subjeknya ganda, oke. Nah, jadi sini cukup pakai menangisnya 1 aja, nggak perlu 2. Jadi yang C itu bukan kalimat efektif. Kemudian yang D, ia mampu melukis dan memahat dengan baik. Oke, ini benar ya. Ini salah satu contoh dari kepararelan nih. Nah, imbuhannya imbuhan me ya, dari asal kata lukis dan pahat. Nah, jadi ini jadi sifat adjektif ya teman-teman, yaitu kata sifat. Nah, ditambahkan dengan imbuhan jadi kata sifat ya. Jadi yang D ini kemungkinan jawabannya benar. Kemudian yang E, berbagai macam jenis sayur dijual di pasar tradisional itu. Oke, di sini ada macam kemudian jenis. Nah, itu kan sama aja artinya, macam dan jenis ya kan. Nah, jadi kalau misalnya macamnya itu aku hapus, jadi kan berbagai jenis sayur dijual di pasar tradisional itu. Nah, itu lebih efektif ya daripada berbagai macam jenis sayur ya teman-teman. Jadi ini kayak agak lebih boros ya yang E. Jadi yang E itu bukan kalimat efektif. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang D. Kalau misalnya kalian kurang setuju, boleh komen di kolom komentar teman-teman. Atau bagi kalian yang ada jurusan dari bahasa Indonesia, boleh bantu komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Berikut ini contoh kalimat yang efektif adalah, kalimat efektif ya. Kita lihat yang A, setiap kali bertemu mereka saling berpandangan. Apakah ini kalimat efektif teman-teman? Coba komen di kolom komentar. Nah, ini ada kata setiap kali ya teman-teman. Oke, berarti ini mengatakan kayak frekuensi ya. Nah, jadi di sini kalau misalnya aku coret kalinya, berarti kan tersisa setiap ya kan. Setiap bertemu mereka saling berpandangan. Nah, itu lebih kayak efektif ya, lebih hemat aja kata-katanya teman-teman ya. Dan ini tidak merusak arti dari kalimat sebelumnya gitu ya. Kemudian yang B, para wanita perlu hati-hati jika melewati lorong. Nah, kemungkinan jawabannya adalah B karena ini lebih ringkas ya, para wanita. Itu menandakan semua wanita ya. Nah, para itu kan artinya semua teman-teman. Semua wanita itu perlu hati-hati jika melewati lorong. Coba yang jurusan dari bahasa Indonesia, coba komen di kolom komentar kira-kira benar nggak pernyataan aku tadi. Kalau salah tolong koreksi ya teman-teman.
Kemudian yang C, baik mahasiswa baru atau mahasiswa lama dikenakan peraturan yang sama. Oke teman-teman, di sini ada dua makna ganda, teman-teman, dua subjek yang ganda ya. Harusnya baik mahasiswa baru atau lama. Nah, jadi tidak perlu dituliskan lagi mahasiswanya di sini, teman-teman. Jadi ini untuk menghemat kalimat ya, menghemat kata, teman-teman. Jadi yang C itu bukan kalimat yang efektif, A dan C bukan ya. Kemudian yang D, karena harga terus melambung tinggi maka rakyat menderita kelaparan. Oke teman-teman, di sini ada contoh dari kelogisan ya teman-teman. Kalau misalnya ada kata melambung, otomatis kalau melambung itu kan pasti tinggi ya teman-teman. Jadi menurut aku sih tidak perlu ditulis kata tinggi ya di sini, karena lebih logis saja teman-teman. Karena harga terus melambung maka rakyat menderita kelaparan, seperti itu. Nah, logika kita kalau yang namanya melambung atau dilambungkan itu kan pasti naik ya, tinggi ya teman-teman. Jadi sih menurut aku ini lebih ke logis ya. Jadi ciri-ciri masuk ke dalam ciri-ciri kelogisan teman-teman. Jadi yang D itu menurut aku bukan kalimat yang efektif. Kemudian yang E, kami membedah tentang buku itu. Oke, seharusnya tidak ditulis tentang ya. Kita tulis aja langsung kayak gini, kami membedah buku itu. Nah, ini lebih simpel teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut lagi ke soal berikutnya, di sini aku mau merekomendasikan sebuah website seperti biasa teman-teman, yaitu apalagi kalau bukan Sobat CPNS teman-teman. Nah, buat kalian yang sebentar lagi mau SKD, mungkin besok atau sebulan kemudian atau beberapa bulan lagi. Nah, ini tuh sangat disarankan buat kalian untuk sering-sering melaksanakan tryout teman-teman. Kenapa? Karena supaya bisa memanajemen waktu saat SKD nanti dengan baik, dan juga tidak gugup teman-teman saat mengerjakan soal yang dikejar-kejar sama waktu teman-teman. Nah, jadi itu Sobat CPNS sangat bermanfaat dan worth it banget buat kalian semua, karena selain tryout kalian juga bisa mendapatkan pembahasan yang super simple banget dan mudah untuk dipahami. Kemudian juga ada 30 paket tryout mini ya yang bisa kalian kerjakan di saat kalian sibuk. Dan kemudian selain itu ada materi TWK, TIU, dan TKP teman-teman. Dan juga untuk menambah referensi kalian. Kemudian selain ada materi juga ada buku elektroniknya atau yang biasa kita kenal dengan e-book ya. E-book CPNS 2021. Dan itu ada 10 e-book dalam bentuk PDF yang bisa kalian gunakan dan download kapanpun dan dimanapun teman-teman. Kemudian selain itu juga dalam waktu dekat ini Sobat CPNS bakalan merilis yang namanya paket platinum teman-teman, yaitu bedanya adalah soalnya lebih hot ya dari premium pastinya. Kemudian selain itu pembahasannya disertai dengan video teman-teman. Jadi kalian bisa menonton video pembahasannya itu seperti nonton YouTube teman-teman. Dan tunggu apa lagi teman-teman, langsung aja klik link yang ada di description box aku. Semua ini bisa kalian dapatkan hanya dengan Rp65.000 saja dan berlaku selama setahun teman-teman. Jadi tunggu apa lagi, ayo bergabung ke member premium dari Sobat CPNS. Dan linknya udah aku cantumin di description box. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 3. Oke, di sini aku lupa ya nulis pertanyaannya. Itu pertanyaannya maksudnya kalimat yang harus diubah atau dihilangkan pada kalimat nomor 1 ini teman-teman. Jadi kalimat nomor 2 kita abaikan dulu ya. Oke, kalimat nomor 2 kita abaikan. Yang ditanyakan adalah khusus kalimat pertama. Kata apa aja yang harus dihilangkan supaya jadi kalimat efektif teman-teman. Oke, kita baca aja ya kalimat satunya. Para hadirin semua yang sangat terhormat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan. Oke, menurut kalian nih kira-kira kalimatnya efektif atau tidak teman-teman? Coba komen di kolom komentar ya. Nah, di sini ada kata para hadirin, itu berarti semualah ya, seperti itu. Oke, hadirin kan artinya yang semua yang hadir, seperti itu ya. Nah, semua sama para ini juga artinya sama ya teman-teman. Kemudian kata sangat, yang sangat terhormat, sepertinya sangat itu perlu kita hapus juga ya teman-teman. Jadi kayak maknanya kayak agak lebay ya teman-teman, agak berlebihan di sini, yang sangat terhormat. Nah, ini kan ada sangat kemudian ada teman-teman. Nah, ini tuh kurang lebih sama aja artinya ya. Jadi yang bisa kita hapus itu sangat. Oke, kita lihat ya, sangat. Oke, semuanya ada sangatnya teman-teman. Oke, kita lihat kalau misalnya paranya kita hilangkan jadi hadirin yang terhormat. Oke, para hadirin yang terhormat. Oke teman-teman, itu lebih bagus yang mana? Hadirin yang terhormat atau para hadirin yang terhormat? Itu menurut aku para itu juga boleh ya dihilangkan. Nah, walaupun gak ada para itu tetap
makna atau arti dari kalimatnya sendiri itu tidak merusak kalimat maksud sebenarnya ya teman-teman. Jadi menurut aku yang bisa dihilangkan itu adalah para, kemudian sangat, dan semua teman-teman, ya kan? Nah ini tuh agak berlebihan nih kalau misalnya mereka bertiga ada di sini. Oke, berarti yang bisa kita eliminasi itu adalah para, semua, dan sangat. Jadi jawabannya adalah yang B. Paham ya teman-teman? Jadi kalau misalnya ketiga kata ini dieliminasi, berarti tersisa seperti ini bahasa kalimat barunya. Hadirin yang terhormat, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi yang telah diberikan, teman-teman. Kayak gitu. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang B. Atau dari kalian yang punya jawaban berbeda, boleh komen di kolom komentar dan sertakan alasannya ya. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke teman-teman, kita masuk ke soal nomor 4. Berikut ini kalimat efektif kecuali, oke, semua di option ini itu ada kalimat efektif kecuali. Nah, berarti ada di antara mereka ini yang tidak yang bukan merupakan kalimat efektif, teman-teman. Berarti kebalikannya ya, yaitu kalimat tidak efektif. Ingat di sini ada kecuali, hati-hati ya. Oke, kita lihat dulu yang A. Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkannya. Oke, kita keep lah dulu ya. Kemudian yang B, karena tidak diundang, ia tidak datang. Oke, ini tidak ada subjek yang ganda ya teman-teman. Berarti yang B ini kemungkinan benar nih. Kemudian yang A, ia mengenakan baju kuning. Nah ini dia maksud dari yang penjelasan aku sebelumnya teman-teman di video yang materi tadi. Nah, jadi tidak perlu kita tuliskan kata warna di sini. Ia mengenakan baju warna kuning. Jadi cukup ia mengenakan baju kuning. Itu artinya udah sama ya dengan dia menggunakan baju kuning kayak gitu. D, itu mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah, teman-teman. Oke, di sini juga ciri-ciri dari kecermatan ya, kalau nggak salah aku tadi. Nah, mahasiswa perguruan tinggi terkenal itu menerima hadiah. Nah, jadi di sini tidak ada makna ganda ya. Berarti di sini maknanya itu tertuju ke perguruan tinggi yang terkenal, bukan mahasiswanya. Jadi maksudnya di sini teman-teman, kalau misalnya kita nggak ada tambahin itu, nah itu lebih kita jadi ambigu artinya. Maknanya itu lebih yang terkenal ini mahasiswanya atau perguruan tingginya seperti itu. Nah, tapi karena ada kata di sini ditambahin itu, maka ini lebih efektif sih teman-teman ya. Jadi yang D itu benar ya. Kemudian yang E, pemuda itu segera mengubah rencana setelah bertemu dengan salah teman-teman, maaf. Pemuda itu segera mengubah rencana setelah bertemu dengan atasannya. Oke, ini masih tepat. Oke. Kemudian yang A, kita kembali lagi ke A. Hutan bakau dikelompokkan berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara memanfaatkannya. Oke, di sini tuh agak kurang efektif ya teman-teman, yaitu bagian dari ciri-ciri keparelan. Nah, itu harusnya di sini jangan memanfaatkannya, tapi diganti jadi pemanfaat. Nah, gitu. Jadi nah ini kita imbuhannya kita ganti ya. Dengan ini kan pe nih imbuhannya. Jadi kita ganti menjadi pe ya, yaitu berdasarkan pembentukan, pasang surutnya air, dan cara pemanfaatannya. Seperti itu, teman-teman. Jadi ini optionnya adalah yang A ya. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, ini dia soal yang terakhir. Kita baca bareng-bareng. Perbaikan kalimat tersebut tersebut menjadi kalimat efektif adalah, kenapa harus ada semoga sih teman-teman? Kayaknya aku salah ketik deh. Oke, kita baca ya. Aku pergi ke pasar, kemudian saya pergi ke rumah teman untuk bermain sepak bola. Perbaikan kalimat tersebut menjadi kalimat efektif adalah. Oke teman-teman, coba kalian baca baik-baik, terus kalian cermati lagi dengan materi yang tadi aku kasih teman-teman. Linknya itu ada di description box aku, silahkan dicek. Dan juga kalau kalian udah ketemu jawabannya, kalian komen di kolom komentar aku jawaban kalian apa, dan bakalan aku bahas di video bahasa Indonesia selanjutnya ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal kalimat efektif dari aku. Semoga ini juga efektif buat kalian ya dalam persiapan SKD 2021 ini. Dan juga buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa di like serta di share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan juga aku mau ucapin terima kasih buat kalian yang selalu nontonin video ini, dan yang udah subscribe juga aku ucapin terima kasih banyak teman-teman. Dan sekian dulu dari aku. See you next video. Bye bye.